Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukurullah, hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan bacaan kita. Masyaallah ibadah, nasihat bagi para hamba. Terakhir kita namanya Muslim yang berkomitmen, ya, bagaimana digambarkan Muslim mukmin itu adalah satu tubuh yang kemudian selalu terkait dalam hal fitawadihim, dalam berkasih sayang, wa tarahumihim, dan dalam menyayanginya, wa ta'atufihim, dan dalam mereka saling berbelas kasihan. Seperti hanya badan apabila menderita minhu adun, yaitu anggota badan yang sebagian, pada ala husairu jasadi bisa riwayat umah, maka badan yang lainnya itu rasanya ya tidak bisa tidur, bisa hari wal huma, dan demam. Bisa, saya kira dari kita semuanya ada pengalaman untuk itu, jadi tidak begitu sulit membayangkan bagaimana personifikasi daripada hadis ini terhadap diri seorang mukmin, ya, terhadap diri seorang mukmin. Apalagi kalau sakitnya sakit gigi, gitu ya, maksud dokter gigi, yang ini, iya, yang ini, iya, wah, kompak ya, yang ini, iya, yang ini Pak. Gitu. Jadi dia sudah tahu, dia sebenarnya yang tahu. Salah satu gigi itu yang parah itu yang mana itu tahu, tapi sebenarnya satu rahang ini, rahang atas maupun rahang bawah itu kalau satu saja itu, maka terasa yang lainnya juga begitu. Itu pengalaman ketika kita sakit gigi, itu rasanya semua sakit gitu. Begitu juga keadaan. Nah, untuk itu maka refleksi tentu kita introspeksi, kita mengamati, memperhatikan apakah masih terjadi seperti itu dalam hablum minan nas kita, gitu. Kalau masih, berarti masih sama dengan standar baku yang disampaikan oleh Nabi. Oke, pagi ini kita lanjutkan pada perdagangan yang menyelamatkan. Apa to hubungane karo perdagangan dengan musliman, wala yakunu usulan hatta yakuna musliman. Jadi orang tidak bakal bisa tampil dengan menyenangkan, dengan tenang, dengan santun, kecuali dia sudah bisa muslim. Muslim itu banyak sekali aspek-aspeknya, antara lain dia bisa bersaudara, kemudian dia juga punya komitmen, kemudian dia juga terhindar dari kerugian. Dalam ayat yang populer, yaitu dalam surat Al-Asr, itu kan innal insana lafi khusrin. Jadi sesungguhnya
manusia itu bentuknya makrifat ya, jadi ada alif lamnya. Itu berlaku khusus ya, orang-orang yang manusia yang masih sehat gitu, yang sehat itu lafi khusrin, sungguh di dalam kerugian, rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Ada 3 yang untuk bisa menepis itu, menghilangkan kerugian itu, yaitu beriman, kemudian beramal soleh. Amal soleh itu sendiri sebenarnya sangat luas sekali, tapi di dalam ayat ini dibagi lagi, yaitu bertawasau bil haqqi, bertawasau, saling memberikan nasihat, saling berwasiat, bil haqqi, bil bisabri wal haqq wal illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hak dulu ya. Jadi astagfirullah. Jadi saling mengingatkan. Jadi ini tuntutan interaksi di dalam umat itu, dalam umat atau dalam masyarakat itu sangat kuat sekali ya. Tuntutan itu sangat kuat. Adapun selera orang itu nanti ada yang suka dikritik, suka yang alergi dikritik dan lain sebagainya, itu kan pilihannya. Dan yang harus dipertanggungjawabkan akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Jadi agregasi kita ini kan kemudian tidak selesai di situ aja. Nanti masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Karena man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tidak usah khawatir meskipun nanti dalam satu keluarga ada hubungan darah dan lain sebagainya, nanti tidak bisa akses satu dengan yang lain untuk meringankan atau menghilangkan itu, kecuali kasus-kasus tertentu yang oke. Mahkota ya. Bilang mahkota itu aja juga upaya. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian pagi ini yang kita baca yaitu surat As-Saff. Perdagangan yang menyelamatkan. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum, tidakkah adullukum, aku selalu memberikan, ini mudhari, jadi aku selalu menunjukkan kepada kamu ala tijaratin, terhadap perdagangan, tunjikum, yang bisa menyelamatkan kamu, min adzabil alim, dari adab yang pedih. Kalau wal asri tadi umum dan titik tekannya masih di dunia gitu. Jadi penyelamatan kehidupan di dunia di sini adalah fokus di penyelamatan dari adab akhiratnya. Adzabin alim, ini maksudnya neraka. Bagaimana penyelamatan kita dari neraka? Maka kalau tidak bisa berarti kita rugi juga. Ini penyelamatan. Tunjikum min adzabin alim. Ini jalan keluarnya atau solusinya ada di ayat berikutnya. Sama, pokok-pokoknya sama. Tu'minuna billahi wa rasulih, yaitu kita akan selamat dari adab yang alim, yang pedih, apabila kita selalu
beriman. Ini juga bentuknya mudhari', artinya tidak boleh beriman itu kolo-kolo. Alah, kolo-kolo. Nek cedek keluarga ya beriman, nek tak jauh dari keluarga ya serahlah. Kayak gitu ya. Nanti di lingkungan masyarakatnya beriman, nanti di dalam kamar hotel hilang imannya, kan gitu, mungkin begitu ya. Nah, jadi banyaklah kalau dicari contoh nanti banyak sekali jadi ya. Jadi tu'minuna, hendaknya selalu beriman pada Allah wa Rasulih. Rukun iman itu 6. Kenapa kok yang disebutkan cuma 2? Ya, tapi 2 ini adalah babon, itu babonnya gitu. Sebenarnya kalau iman pada Allah ya sudah cukup, karena Rasul ya Rasul Allah gitu. Jadi kemudian iman pada kitab ya kitabnya Allah kan gitu. Jadi pada malaikat ya malaikatnya Allah. Pada hari akhir ya itu ketentuan Allah. Jadi sebenarnya iman pada Allah sebenarnya sudah. Nah, tetapi mengapa diurai begini? Karena ada beberapa seperti Allah ini bisa menunjukkan dalam bentuk panduan yaitu Al-Quran, Rasul dalam bentuk panduan hadis. Jadi hadis bisa menyempurnakan, menjelaskan Al-Quran ini yang tidak jelas di sini. Tanpa iman pada Rasul hanya Allah saja. Berarti kalau tidak mau beriman pada Rasulnya gara-gara kebangsaannya lain ya. Ini kasus yang sedang ini kan, kenapa sih kok orang Islam dimusuhi gitu kan? Hanya cuma satu, itu ketika kita menerangkan tentang hasad, tentang dengki itu, Muhammad tidak dipercaya sebagai Rasul gara-gara tidak sesuai dengan harapan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu tidak percaya karena harapannya adalah nanti Rasul yang terakhir sebagai penutup Rasul dan Nabi, Khatamun Nabiyyin itu adalah dari golongannya. Sudah belasan Rasul sudah itu cek kurang lima gitu. Jadi satu bangsa yang dikawal, dipandu, dimong oleh Rasul banyak ya bisa. Kalau banyak yang ngomong itu sebenarnya kehebatan yang dimomong atau karena kenakalan yang diomong kan, yang dimong kan gitu. Jadi kan itu tinggal kalau pemahaman itu nanti terus berkembang. Jadi untuk menghindari dapat siksa yang pedih di akhirat nanti, itu solusinya di dunia, bukan solusinya di akhirat. Suatu nistapa di akhirat itu solusinya di dunia, dan itu ditunjukkan oleh Allah ketika kita masih hidup. Jadi kalau menunjukkannya nanti setelahnya di akhirat itu Allah yang zalim pada kita. Jadi Allah berbuat adil sedemikian rupa, sebelum menimpakan hukuman pada orang ditunjukkan undang-undangnya. Ditunjukkan undang. Tu'minuna billah, iman pada Allah, wa rasulihi dan rasulnya. Kemudian tadi wal asri tadi wa amilus sholihah. Di sini wa tujahiduna fi sabilillah. Sebenarnya jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah itu juga amal soleh juga. Jadi bentuk umumnya itu amal soleh itu luas sekali. Di sini fokusnya batujahiduna fi sabilillah dan berjuang. Jahada yujahidu, berjuang. Ijtahada yastahidu, juga berjuang. Bedanya kalau ijtahada yastahidu itu adalah istifrahul wus'i linailil hukmi, berjuang untuk mendapatkan hukum, penetapan hukum. Dalam Islam hukum itu ada yang 5, hukum yang 5 itu namanya istihad, orangnya disebut mujtahid. Kalau ini adalah jahada yujahidu, berjuang.
istifrahul wus'i li'i'la'i kalimatillah wa li'i'zaziddin, yaitu mengerahkan segala daya upaya untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalam Allah, firman Allah, wa li'i'zaziddin, dan untuk meraih kemuliaan agama. Jadi itu beda takrifnya. Kemudian di sini menunjukkan bahwa jihad itu di jalan Allah. Di jalan Allah maksudnya sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan perintah Allah, tidak perintah hawa nafsu, tidak perintah ambisi, tidak perintah biar disebut pahlawan dan lain sebagainya, biar disebut pemberani. Itu ada peringatan juga dalam hadis Nabi bahwasanya orang yang berjuang di jalan Allah tapi masuk neraka kan gitu, ternyata salah motivasi. Jadi fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi bentuk-bentuk jihad di jalan Allah itu bisa melalui amwalikum dan bisa melalui anfusikum. Jadi dari harta dan dari jiwa raga ini. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik untuk mengatasi masalah siksa di neraka itu adalah lebih baik jika engkau sekalian mengetahui. In kuntum ta'lamun. Tidak ta'malun. Ta'lamun ya. Kalau kita sudah bisa melakukan tindakan solutif ini, maka kemudian ada dampaknya, yaitu yaghfir lakum dzunubakum. Allah bakal memberikan ampunan pada kamu terhadap dosa-dosa kamu. Diampuni dulu ya. Wa yudkhilkumul jannah, dan kemudian Allah bakal memasukkan. Ini sigonya mudhari, berarti bisa sekarang dan bisa yang akan datang. Itu amalnya kata kerja ini begitu. Wa yudkhilkum jannat, dan kemudian memasukkan engkau pada jannah. Jannah di bentuknya bentuk jamak, berarti di sini surga itu banyak sekali. Tajri min tahtihal anhar, yang dimana mengalir sungai-sungai yang ada di bawahnya. Masakinah thayyibah, dan tempat penghunian yang baik. Yang baik itu ya tidak becek, yang baik itu tidak panas, yang baik itu tidak lapuk, yang baik tidak banyaklah sebenarnya yang enak-enak saja, yang baik-baik saja. Fi jannati adn, tempat tinggal, tapi tempat tinggalnya di surga. Surganya surga Aden. Surga Aden ini, maka jannat yang jamak di atas ini tadi, itu di sini ada pengkhususan bagi para mujahid. Ini orangnya, kalau jihad itu orangnya mujtahid, kalau jihad itu orangnya mujahid. Jadi nanti kalau salah sebut bisa salah jauh ya. Tempat tinggal yang baik di surga Aden. Surga Aden adalah surga yang putih warnanya. Bahannya terdiri dari mutiara. Kita batu kali aja kan susah ya. Di sana mutiara. Jannatu Aden. Dzalikal fawzul azim, itulah keuntungan yang paling besar. Jadi impact orang yang berjihad ini di ayat 12 itu menunjukkan impact di akhirat. Kemudian impact di dunia ini yang ayat 13. Wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain yang banyak disukai oleh para mujahid, yaitu nasrum minallah, yaitu pertolongan dari Allah. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Artinya dekat di sini adalah dari segi waktu.
tidak lama sudah meraih kemenangan. Wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan kemudian nasrum minallah wa fathun qarib ini itu bisa wa basyiril mu'minin. Maknanya beritahulah kabar gembira pada orang-orang mukmin. Jadi bagi orang mukmin yang berjuang di jalan Allah, baik dengan harta maupun dirinya, itu di akhiratnya dapat ampunan dari Allah dan dimasukkan dalam surga. Kemudian di akhiratnya dapat kegembiraan berupa dapat pertolongan dari Allah dan kemenangan di dalam perjuangannya. Saya kira jelas. Kemudian wujud nanti di ayat 14 ya, itu tentang Ansarullah ya, tentang Ansarullah. Jadi baik untuk penjelasan subtema ini, hendaknya sampai di sini saya sampaikan. Kita dapat simpulkan bahwasanya sebenarnya kita sepanjang kita tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, kita berada dalam kerugian dan atau kita dalam keadaan tidak selamat baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, melalui kajian ini mari kita camkan ayat-ayat ini, kemudian kita jadikan motivasi untuk kita memperkuat keimanan kita dan kemudian memperkuat amal soleh kita. Amal soleh kita wujudnya banyak sekali, di antaranya di ayat ini adalah dalam bentuk perjuangan. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.